wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Mandirancan, Bapak mohon maaf, tadi gangguan dari sinyal. Saya ulang. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Mandirancan, Bapak Dr. Arianto MPD, yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 2 Mandirancan, yang kami hormati para Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 8 yang mengikuti kegiatan rapat virtual ini yang begitu kami banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 kita diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dapat mengikuti rapat orang tua kelas 8 SMP Negeri 2 Mandirancan secara virtual. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, kepala keluarga yang penuh cinta dan sayang, panglima perang paling handal, dan seorang pendidik yang patut kita tauladani sepanjang masa, yaitu Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, susunan acara pada kesempatan ini diantaranya yang pertama adalah pembukaan,
Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, perkenalan tenaga pendidik dikhususkan untuk para wali kelas kelas 8. Yang keempat adalah forum bersama, yaitu tanya jawab. Yang kelima nanti diisi dengan pengisian daftar hadir, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, agar diberikan kemudahan dan kelancaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Oh, sudah masuk ke 9. Sudah siang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk rapat virtual kali ini, untuk season yang kedua, yaitu ada penggabungan tidak hanya kelas 8, juga sekaligus dengan kelas 9. Terima kasih yang sudah siap untuk mengikuti rapat kegiatan ini. Untuk acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama sekaligus akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Arianto MPD. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Arianto MPD dipersilahkan. Punten izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana bi ayatihi fil Qur'anil karim. Ya ma'alil ladzina amanu wal ladzina yasrun ila akhir ayat. Yang terhormat hadir pada kesempatan ini Komite SMP Negeri 2 Cilacap, yang saya hormati para wakasek SMP Negeri 2 Cilacap, para penanggung jawab program, Bapak Ibu wali kelas 8 dan 9 yang saya hormati, Bapak Ibu guru penanggung jawab mata pelajaran, juga Bapak Ibu tenaga sekolah yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang dalam bentuk iman, Islam, juga nikmat kesehatan yang terasa sangat paham untuk saat ini karena ada kepandemikan, sehingga sehat itu merupakan bagian yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di para sahabatnya, juga termasuk kita selaku umatnya yang senantiasa amin. Bapak Ibu yang saya hormati, biru khusus ini yang merupakan sampai acara khusus Bapak Ibu orang tua wali siswa SMP Negeri 2 Cilacap yang kami banggakan dan selalu kami nantikan kehadirannya, kepeduliannya, partisipasinya dalam rangka pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 2 Cilacap yang saya hormati dan banggakan. Izinkan sebelum saya melanjutkan pembicaraan atau sambutan pada kesempatan ini, saya nanti penjelasan saya dibantu dengan screen
screenshot atau PowerPoint yang akan dijelaskan, yang akan membantu bagaimana menjelaskan program sekolah kita yang akan kita lakukan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan kali ini, barangkali Bapak Ibu wali murid, wali siswa kelas 7 kelas 8 bertanya-tanya siapa yang berbicara saat ini, karena mungkin profilnya lain dengan profil kepala sekolah sebelumnya. Perkenalkan Bapak Ibu, kebetulan per tanggal 16 Juli 2021 di Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan ada pengalih tugasan sejumlah kepala sekolah, termasuk alih tugas Kepala SMP Negeri 2 Padiransa. Nah, kebetulan untuk tahun ajaran sekarang pada tanggal dan bulan yang tadi telah saya katakan, saya ditugaskan untuk menjadi Kepala SMP Negeri 2 Padiransa, dan sebelumnya dijabat oleh Kepala Sekolah lama, yaitu Pak Dr. Andes Ahmad Saifuddin, yang sekarang alih tugas ke SMP Negeri 1 Kabupaten. Nah, oleh karena itu barangkali sedikit perlu perkenalan Bapak Ibu. Nama saya Haryanto. Ibu, barangkali kalau Ibu lahir di tahun berjayanya penyanyi pop dulu, Pak, nama saya termasuk mirip-mirip dengan penyanyi pop dulu, satu angkatan dengan Rinto Harahap. Tapi kemampuan bernyanyi saya Bapak Ibu yang dalam kesempatan ini saya baru kurang dari sebulan kalau dihitung dengan uang. Sebelumnya saya ditugaskan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Subang, lalu kemudian pindah ke SDSN, ditugaskan di SMP Negeri 2 Ciawi 2 tahun, dan sekarang dialih tugas lagi menjadi kepala SMP 2 cukup lama juga, agak lama, relatif lama. Di Pakidulan, Kapawetanan, ayeuna Pakaleran. Luka kapayun pada di Kamana Gede. Alhamdulillah di Pakaleran, khususnya di Padiransa, kami bertemu dengan sejumlah tokoh pendidikan, baik dari profesi Bapak Ibu, juga tenaga akses sekolah, termasuk tokoh-tokoh pendidikan lainnya. Diperkenalkan sudah mulai familiar. Termasuk saya secara pribadi dan kedinasan juga ingin familiar dengan Bapak Ibu. Karena apa? Tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya, program-program yang telah kami konsepkan atau kami susun tidak akan berarti apa-apa, tidak punya makna apa. Karena apa? User institusi kami adalah Bapak Ibu.
pengguna jasa pendidikan kami adalah Bapak Ibu semuanya, termasuk para siswa yang dititipkan kepada kami. Nah, tempat tinggal saya untuk saat ini saya berdomisili di Desa Ciketak, Kecamatan Kadude di Paling Kidul. Keluarga kami keluarga kecil, istri satu. Kemudian beliau sama profesinya dengan saya, namanya Ibu Yaya Nurhayati, guru SMP Negeri 1 Kadude. Kemudian punya anak dua laki-laki semua, jagoan semua. Sekarang satu masih kuliah dan satu masih baru duduk di SMA kelas 1 baru masuk. Yang sulung sedang mengikuti KKN di Desa Salakadumas Madilancan. Mohon dibantu pilihan untuk bangsa pun anak. Barangkali itu sedikit perkenalan Bapak Ibu berkenaan dengan profil dan keluarga kami. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa tanggung jawab pendidikan itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, termasuk pihak sekolah saja. Bahkan kalau menurut pandangan di kajian Dewata, ada yang disebut dengan prinsip pusat pendidikan. Jadi tanggung jawab pendidikan itu adalah satu pemerintah yang terwakili oleh institusi kami, yaitu sekolah, yang kedua orang tua dan yang ketiga besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini di dalam situasi pandemik dan mungkin serba keterbatasan, kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan peluang yang luar biasa dalam rangka mengenalkan program-program sekolah yang perlu didukung oleh pusat pendidikan tadi. Oleh karena itu, mengapa demikian? Karena sekolah itu antara lain dipandang sebagai sebuah sistem. Kalau sistem itu terdiri dari sejumlah komponen. Betapapun hebatnya, kalau satu komponennya tidak berfungsi, maka sesuatu yang dipandang sebagai sistem itu tidak akan berjalan. Mobil sistemnya banyak, ada roda, ada mesin, ada bodi mobil dan sebagainya. Satu saja sistem yang tidak berfungsi itu tidak akan berjalan dengan termasuk juga dalam pendidikan, pengelolaan pendidikan di sekolah. Ada sejumlah komponen yang harus menyupport, mendorong, mengembangkan. Kalau menggunakan teorinya itu dalam mengembangkan suatu organisasi termasuk pendidikan, satu harus pokok inisiasi, harus mulai bersama. Termasuk hari ini juga kita ingin bersama-sama bagaimana program-program yang kami konsepkan bersama-sama juga diketahui, bersama-sama juga didorong, dikembangkan, ingin dikembangkan oleh Bapak Ibu. Yang kedua, konsensi, harus merasakan bersama programnya saya dirasakan saya, tentu harus didorong bersama. Kemudian ko-kreatif diciptakan bersama. Dan terakhir ko-evolving dikembangkan bersama. Upami mengembangkan sekolah memang kita kebermanfaatannya kira-kira maksimal Bapak Ibu semua.
Makanya ada sejumlah komponen. Yang satu ada komponen siswa yang sebenarnya dengan sejumlah karakteristik dan minat, bakat dan sebagainya yang dipercayakan oleh Bapak Ibu kepada kami. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini jumlah siswa SMP Negeri 2 Madirancang kurang lebih 677 dan datanya masih bersifat dinamis karena masih ada yang masuk dari daerah-daerah lain yang ingin memberikan kepercayaan anaknya untuk dididik di SMP Negeri 2 Madirancang. Dan alhamdulillah berarti kepercayaan masyarakat yang menyekolahkan ke sini bukan hanya di internal kecamatan Madirancang. Yang kedua ada yang disebut dengan komponen instrumental input. Nah, ini ada di kami Bapak Ibu, ayah guru, ayah tenaga kependidikan lainnya, ada kurikulum, ada sarana prasarana yang merupakan aset institusi atau organisasi atau sekolah kita yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui sampai saat ini aset SMP Negeri 2 Madirancang itu per tanggal 31 Desember 2020 ya, itu berjumlah 4 miliar 221 juta 901.698 rupiah. Kalau dinominalkan dari nilai gedung kemudian tanah aset lainnya termasuk aset-aset yang diberikan melalui bantuan sejumlah komponen sekolah. Jumlah nanti itu menemui Bapak Ibu miliaran. Miliaran, 4 miliar nanti kami di atas itu saat rumah saat numpuk nanti gitu betul Pak Komite namanya. Alhamdulillah. Nah, aset ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mendidik, membimbing, melatih para putra putri ibu semuanya yang dititipkan, yang dipercayakan kepada kami. Asetnya tidak boleh hilang, susut secara signifikan. Kalau misalnya susut dalam hal nanti digunakan, mah tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai hilang, apalagi ada yang mencuri dan sebagainya. Dan ini butuh support dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Ada juga yang disebut sebagai environment input, lingkungan yang mendukung terhadap proses pendidikan di SMP Negeri 2 Madirancang. Saya ada masyarakat, ada orang tua yang tadi saya sebut sebagai bagian dari komponen kontribusi pendidikan. Ada dunia usaha, dunia industri, ada komite sekolah dan sebagainya. Kebetulan hari ini yang terhormat pengurus komite hadir melengkapi kegiatan rapat hari ini. Ada input lainnya di samping input struktural input, visi misi tujuan program strategis dan strategi pengembangan. Itu semuanya akan di manage ya, dalam sebuah proses pengolahan pendidikan di SMP Negeri 2 Madirancang sehingga nanti akan muncul komponen output dan outcome. Outputnya dalam bentuk dimensi kognitif, keterampilan, nilai-nilai yang dibekalkan kepada para siswa, siswi, para putra Bapak Ibu yang dipercayakan kepada kami. Outcome-nya
harus bisa, harus bisa melanjutkan ke sekolah lain, Kalau untuk pekerja itu karena kita termasuk pendidikan dasar, ya, ada di level pendidikan dasar, jadi wayangna menurut Bapak Ibu, upami lulus di SMP Negeri 2 Mandiran Sate, barangkali kita ini waka di warang Damalula, pas masih kene ada potensi untuk melanjutkan ke sekolah Bapak Ibu. Nah, sejumlah komponen-komponen ini akan dikelola dengan sejumlah program yang telah kami buat, mulai dari perencanaan dalam bentuk visi, kemudian visi itu akan ditunjang oleh strategi dasar dalam bentuk visi, tujuan, program strategis, dan strategi pencapaian. Sehingga nanti ada hasil dari proses itu. Hasilnya tentu bersifat gradual. Gradual itu bertahap, ya. Bertahap bagaimana mencapai visi itu. Visi yang telah dibuat oleh SMP Negeri 2 Mandiran, Bapak Ibu, kami ingin mempunyai potensi yang tadi kami sebutkan untuk bisa berbicara di berbagai level dan di berbagai suasana dan tempat. Oleh karena itu, visi yang dibangun oleh kami kalau disederhanakan bisa dalam bentuk jargon atau mungkin juga bisa kelompok. Nah, berdasarkan sejumlah komponen dan potensi yang tadi disampaikan, rumusan visi SMP Negeri 2 Mandiran itu dijargonkan menjadi bersinar. Jadi visinarnya bersinar. Tujuan dasar sekolah kita itu ingin membentuk anak-anak didik kita yang bersinar. Yang bersinar itu apa? Yang bersinar itu dari sisi akronim, ya, dari sisi akronim terdiri dari 4 kata atau frase, yaitu bernya bersih, C-nya adalah prestasi, dan A-nya adalah agamais dan religius. Jadi 3 variabel ini akan dibekalkan kepada anak didik kami atau putra bapak ibu semua, sehingga mempunyai perilaku mental yang bersih. Jadi bersih bukan bentuk fisikal saja, fisik saja, tapi termasuk mental. Kemudian berprestasi harus punya potensi yang bisa membanggakan. Ditambah dengan agama dan religius. Maka barangkali lahir batin representasi ya agamisnya juga. Dari sisi leksikal, gramatikal, makna bersih itu bisa mencarikan cahaya, bercahaya, bisa memancar, dan sebagainya. Dari sisi filosofis, bersinar itu mempunyai arti bisa memberikan pencerahan. Jadi institusi kami dengan warganya harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat lebih jauh lagi kepada masyarakat, memberikan manfaat sebagaimana prinsip dalam agama Islam, Khairunas an Fa'ahu Dinas. Sebaik-baiknya manusia harus bisa memberikan manfaat pada orang lain. Itu dari sisi filosofinya apa harus bersinar. Juga mempunyai sisi optimisme di tengah pandemi sekarang yang banyak kekhawatiran dan sebagainya.
pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 2 Malirancang tetap berjalan dengan berbagai upaya, dengan berbagai modal dan sebagainya. Sehingga tidak ada kepakeman dalam pengelolaan pendidikan, terus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kami dan para putra Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu barangkali dari sisi leksikal, filosofis dan akustik atau akronim, bahwa bersinar itu mempunyai makna yang tadi saya diskus. Mudah-mudahan ini menjadi bagian girohnya pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 2 Malirancang. Untuk mencapai visi itu, Bapak Ibu, kami mempunyai sejumlah program unggulan, Bapak Ibu, yang telah dirumuskan. Di samping ada program-program yang lainnya, antara lain, Bapak Ibu, sampai itu kami mendesain pembelajaran yang berbasis quality oriented, jadi berbasis mutu. Ya, Bapak Ibu sudah menyiapkan di tahun ajaran ini dengan kualifikasi dan kompetensinya masing-masing untuk mendasari sebuah pembelajaran yang bermutu. Yang seperti apa pembelajaran yang bermutu itu? Tujuannya jelas, ya, untuk mencapai kompetensi tertentu. Didesain sedemikian rupa sehingga apa yang diharapkan akan tercapai dengan jelas. Tujuan menjadi salah satu bagian dari motivasi yang harus diketahui. Yang kedua, prinsip pembelajaran yang digunakan harus sesuai. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan harus dinaungi dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang tepat. Tidak ada kegiatan di SMP Negeri 2 Malirancang yang tidak bersifat edukatif. Semuanya bahasanya edukatif sesuai dengan visinya. Yang ketiga, strategi pembelajarannya harus relevan, disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang relevan. Relevan dengan apa? Ini dengan kekinian. Jadi untuk yang kekinian, misalnya dalam hal IT, insya Allah Bapak Ibu dan tenaga usaha sekolah di sini sudah melek IT semua. Misalnya. Di samping pendekatan-pendekatan lain yang digunakan dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, potensi siswa, tujuan dan sebagainya. Jadi ini yang disebut sebagai konsep quality oriented. Insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir, desain pembelajaran yang direncanakan oleh kami, dikonsepkan melalui Bapak Ibu guru yang mengambil mata pelajaran masing-masing, akan memberikan optimasi dalam proses pembelajaran. Kemudian model kelas yang akan dikembangkan adalah model kelas berbasis natopin. Dia di Kuningan cacat ayat. Bahkan di Indonesia mungkin baru sebagian saja. Ini terobosan yang akan kami gunakan. Selain bertujuan mengembangkan literasi dengan sejumlah informasi pendidikannya, juga bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter yang telah dibangun oleh natopin itu sendiri. Apa natopin itu, Bapak Ibu? Natopin itu kelas yang nanti berlabel nama tokoh, nato itu nama tokoh, pinnya adalah nama tokoh pendidikan dan nama tokoh intelektual pendidikan. Jadi harus dikenalkan Bapak Ibu yang
sudah memberikan fondasi pendidikan baik yang sifatnya lokal di Kuningan maupun nasional, ya, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh nasional, dan tokoh-tokoh dunia yang memberikan fondasi pendidikan khususnya yang diterapkan di SMP Negeri 2 Mandirancang. Nah, bentuk nama demikian ke kelas teh upami kapungkur disebut teh hanya menggunakan bentuk atau berbasis numerasi saja, kelas 7A, 7B, 8A, 8D. Nah, sekarang kita akan mengembangkan konsep model kelas berbasis nama tokoh. Nah, ayat gambarnya, ayat deskripsi nasahat dalam bidang pendidikannya itu punya andil besar atau tidak harus diketahui supaya anak didik kita bisa menghargai jiwa kepahlawanan dalam pendidikannya, intelektualnya dan sebagainya. Termasuk insya Allah jadi inspirasinya anak-anak kita. Kayak ini misalnya jadi tokoh seperti itu bisa dikenal dunia dan sebagainya. Bukan hanya mereka atau anak didik kita mengenal tokoh-tokoh yang fiktif saja, Power Ranger misalnya, Superman misalnya, itu kan tokoh-tokoh luar yang jauh dari kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau tokoh-tokoh pendidikan misalnya secara khusus dikenalkan kepada mereka, insya Allah ini akan menjadi bagian dari inspirasi saja. Termasuk Bapak Ibu semuanya, dan kenging anu dikenal teh Andin Desasa. Kenging eta beta. Tapi harus tahu idolanya itu idola orang-orang yang punya hibah dalam bidang pendidikan atau pahlawan tertentu dan sebagainya. Sehingga kriteria yang dijadikan bagaimana memilih tokoh itu, nah, disebut namanya kriteria nanti. Biji not only tokohnya penting, 2 rising, punya pengalaman di bidangnya yang luar biasa, punya kejujuran, punya mengembangkan prinsip-prinsip kebenaran, dan objek adalah yang luar biasa, punya prestisius, punya prestasi dalam bidangnya, idolizing, di samping tadi berprestasi, prestisius, luar biasa dan sekali harus familiar dan diidolakan. Termasuk juga necessary, diperlukan dalam konteks pengolahan pendidikan. Ini yang mudah-mudahan jadi inspirasi terhadap anak, harus dikenalkan sedemikian rupa itu. Nah, ini salah satu contohnya yang bisa dikembangkan Bapak Ibu. Kemudian program lain yang akan dikembangkan adalah literasi. Bapak Ibu, pengenalan literasi adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh anak-anak kita di abad 21 ini. Di samping 2 komponen lainnya, 2 aspek lainnya. Literasi baca tulis, literasi sains, literasi teknologi termasuk hari ini. Itu juga termasuk pengenalan terhadap literasi. Dengan program-program subprogramnya, pengembangan pojok baca sudah dikembangkan. Ada Lingkari itu lingkungan kaya literasi, termasuk yang tadi model kelas berbasis narko. PIN itu juga bagian dari konsep Lingkari. Ada juga Gema, gerakan membaca dan sebagainya. Itu akan dikembangkan sedemikian rupa supaya bekal terhadap anak didik kita itu paripurna, ya, paripurna. Bapak Ibu yang saya hormati, juga termasuk sekolah kita akan mengembangkan smart school atau digitalisasi sekolah. Pemanfaatan digitalisasi itu untuk sekarang itu sungguh luar biasa. Kami sudah disupport oleh
Dinas Pendidikan melalui program pengembangan tersebut. Awalnya SMP Negeri 2 Mandirancang pilot project hanya sekitar 28 sekolah saja di Kuningan minus SMP Negeri 2 Mandirancang. Tapi sekarang dengan undangan khusus dari Pak Kadis dan Pak Kabit bahwa SMP Negeri 2 Mandirancang harus masuk, potensinya luar biasa. Kami punya teman-teman yang punya kualifikasi dan kompetensi keahlian di bidang lain. Dan itu sebagai tool, sebagai fasilitas untuk mempermudah untuk mengembangkan potensi anak didik kita, anak didik yang dipercayakan dari Bapak Ibu semua. Insya Allah nanti programnya ada SMS itu School Management System, jadi semua terintegrasi dengan IT. Juga ada LMS, Learning Management, dalam pembelajaran juga berbasis IT. Baik tatap muka maupun apalagi daring misalnya. Tatap muka juga insya Allah kita mengembangkan dengan digitalisasi sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, program unggulan kita masih dalam literasi sebetulnya adalah dalam usaha berbasis slim opak. Slim itu singkatan dari Senayan Library Management System. Jadi perpustakaan sekolah kita yang kalau dulu misalnya perpustakaan itu dianggap sebagai pelengkap, sekarang perpustakaan itu harus jadi komponen pendukung utama. Makanya manajerialnya harus diubah supaya apa? Aksesnya bisa diakses lebih mudah, ya lebih mudah, layanannya lebih simpel dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa diakses dari luar. Yang member yang diakses oleh member yaitu oleh warga SMP Negeri 2 Mandirancang. Jadi kalau putra Bapak Ibu bukannya ngangkut buku teh, layanannya insya Allah tidak akan lama. Begitu kita mengklik fitur atau menu tertentu tentang sirkulasi, misalnya sirkulasi layanan buku, bukunan, pada dirinya misalnya ada 20 judul yang sama. 20 teh di tahun usaha baik dipinjam oleh siapa saja itu terekam di sana. Ada dan tidaknya sisa buku dan sebagainya pasti dalam sistem ini akan cepat terakses. Aset perpustakaan berapa misalnya? Berapa aset perpustakaan? 300 juta, mudah dengan mudah dananya dapat diperoleh kalau sistemnya sudah digitalisasi. Dan insya Allah kami punya dua orang pustakawan asli disiplin ilmunya dari perpustakaan. Itu di sekolah lain jarang yang punya. Makanya ini akan menjadi bagian dari program. Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah program unggulan berikutnya adalah program unggulan di bidang keagamaan, Bapak Ibu. Kami ingin mengembangkan budaya keagamaan itu tumbuh di sekolah dan ini menjadi bekal untuk anak-anak kita. Salah satu yang barangkali sudah melakukan sosialisasinya baru saat ini kepada Bapak Ibu semuanya adalah kami punya program Gardu Pagi. Gardu Pagi itu adalah
gerakan berwudu untuk pendidikan religi. Artinya kurang kali putra bapak ibu balik angkat sekolah teh supaya bapak ibu emukeun wudu heula. Wudu heula. Dalam rangka apa tadi kan visinya apa? Pada bervisi yang bersih. Pada visi agama Israel. Mudah-mudahan dengan membudayakan wudu, selain itu insya Allah jadi bagian dari kesehatan, juga termasuk bagian ibadah dari wudu mah. Karena upami bade asapaka, ibu bapak, emukeun nengcet, tos wudu teu acan. Fungsi lain Bapak Ibu, insya Allah ini akan menjadi terobosan sebagai bagian dari social distancing-nya ala Islami. Agama dari terseduh wudu, insya Allah ada wudu. Masih jiwa, kemudian udah yang berajar, insya Allah. Jadi dengan sendirinya akan membentuk budaya yang menjaga nilai-nilai agama. Kalau sudah punya wudu dari sekolah, begitu datang ke sekolah, kalau masih ada waktu, anak-anak kita dipersilakan untuk sebelum pembelajaran, misalnya dipersilakan untuk sholat duha, misalnya baca Al-Quran sambil menunggu kita apa kita punya dasar gardu seperti itu. Ini program murah meriah Bapak Ibu, tapi perlu komitmen dan perlu dukungan dari Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Nanti disurvei, nanti dinilai keterlibatan Bapak Ibu dalam support program ini, kemudian anak-anaknya dan sebagainya nanti akan ada penilaian secara khusus. Di bagian dari strategi yang akan kami termasuk Bapak Ibu program Yasinan Sabar Hati ya, masih singkatan oke Bapak Ibu. Yasinan itu adalah yakini selalu Islam, iman, dan ihsan. Jadi bukan hanya kita membaca salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, tapi di dalamnya ada kegiatan-kegiatan lain, termasuk kegiatan sabar hati. Sabar hati itu menggambarkan sikap-sikap yang diajarkan oleh agama kita. Sabar hati juga akronim atau singkatan dari sarana berzikir, berdoa, ya, berzikir, sholat duha, akhir sholat duha. TI-nya adalah tausiah Islami. Jadi anak-anak nanti seperti di gambar Bapak Ibu menuju cara di sholat duha. Ada kesempatan anak-anak yang nanti insya Allah yang ditugaskan atau punya potensi kecerdasan linguistik agamisnya hebat akan ditampilkan untuk memberikan tausiah Islami. Nah, ini salah satu pembanggaan tersendiri Bapak Ibu dalam membentuk agama Islam religius. Kemudian ada tahfiz. Kawoyong semester sekali sareng kiroat aya wisuda tahfiz minimal atau 30 mah hoyong aya kadang didukung di sekolah, di pasihan metodologi dan sebagainya, di bumi dikembangkan. Alhamdulillah kan pamit 30 juz mah minimal 30 lah. Kami kurang kalinya terus hafal juz 30, Bapak Ibu 30 juz kan luar biasa. Di rumah akan terdengar suara-suara Al-Quran
ayat-ayat suci Al-Quran. Manawi luar biasa itu. Maka didukung Bapak Ibu, Supados barangkali biasa punya kemampuan seperti itu. Apakah perlu diwisuda? Perlu dirayakan. Bagi mereka dalam dunia pendidikan itu harus ada reward punishment. Mereka yang sudah berhasil, mereka yang berprestasi, karena visi kita salah satunya kan berprestasi, dihargai, ya dirayakan, diwisuda, jadi kebanggaan dan sebagainya. Minimal kanggo aranjenanana ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga ada hot kaligrafi dan sebagainya. Dan ini sudah menjadi bagian dari prestasi SMP Negeri 2 Mandiranchan, Bapak Ibu. Ada lagi seninya, Manawi. Nah, seni tradisional kita kembangkan, kita punya potensi. Seni kontemporer juga, untuk seni modernnya juga alhamdulillah kemarin yang tampil di Pisah Sambut itu luar biasa. Gambarnya Manawi ayat sasanesnya, ternyata ibu-ibu gurunya juga dalam olah seni ya. Seni itu kan bagian dari bagaimana mengolah rasa. Ya, bagaimana mengolah rasa. Jadi insya Allah program yang ada di SMP Negeri 2 Mandiranchan itu lengkap. Olah pikirnya ada, olah hatinya tadi kegiatan keagamaan juga ada, olah rasanya seni-seni yang dikembangkan juga ada, dan olahraganya juga ada. Jadi lengkap 4 aspek, olah pikir, olah rasa, olahraga, dan olah hati akan kita kembangkan di sini, sehingga insya Allah akan menjadi akan membentuk kompetensi para peserta didik yang mumpuni, Bapak Ibu semuanya. Nah, semua program unggulan itu ya, yang tadi ada quality oriented, ada model kelas berbasis STEAM, ada keagamaan dan sebagainya. Hoyong masyarakat teh terangeun sanes bae anu ngiring rapat dinten ieu. Tapi masyarakat Mandiranchan khususnya terangeun wireh program sekolah kita itu seperti ini. Ieu teh hoyong dipajang di payuneun sekolah. Mayun kakidul sareng mayun kakal janten dua sisi. Dan kita harus sudah mulai berpikir out of the box, berpikir ke depan, berpikir luas. Bagi upami ngemutan SMP 2 Mandiranchan di mana naroskeun ka urang Mandiranchan mah tos tarangeun SMP Negeri Mandiranchan teh di mana? Di Pakembangan atas terang. Tetapi orang lain ketika apa ini namanya plankton atau namanya ketika label ini ya, papan nama ini yang insya Allah akan dibuat seperti papan ATM BRI lah, seperti itulah. Kata Nabi BRI, koyo itu kan Pak itu Supados tadi elegan lah. Dengan isinya program-program visi dan program-program unggulan, termasuk prestasi institusi atau lembaga, pemilih tinggal di luhur ayat BAN SMT, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. SMP Negeri 2 Mandiranchan itu sudah punya prestasi dengan predikat terakreditasi A. Jadi luar biasa. Dan harus kita pertahankan. Itu harus diketahui oleh semuanya, termasuk Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu masih kurang kali mempercayakan anak-anaknya kepada SMP Negeri 2 Mandiranchan teh ente lepat. Marti institusinya berprestasi, program-programnya yang tadi insya Allah. Kalau itu
mendapat support dari Bapak Ibu semuanya. Bagi hari tanggung jawab pendidikan mah teu tiasa nembeleukeun ka sakola bae. Kedah aya peran-peran dari komponen tertentu termasuk komponen orang tua. Hoyong tuh manawi Bapak Ibu murang kalina soleh. Nah tadi gaduh nilai-nilai agamais dan religius. Hoyong tuh manawi. Hoyong. Alhamdulillah manawi pami hoyong mata maka jera rojong manawi. Pami misalnya kalau tadi ada program gardu pagi. Nah, fasilitas sekolahnya anu ayeuna radi kusam teh mana kita lapangna. Da upami ngabangun lapangna teu tiasa dina dana bos, upami dikana lapangkeun atuh operasional nu sanesna beureut biasa jalan gitu. Jadi teu kenging anu sifatnya pembangunan atau rehab sedang dan berat nanti kenging. Lagi kena seepeun sehingga program yang lainnya tidak akan terlaksana. Maka kami mewacanakan ada program ya paling tidak perbaikan lapang melalui di Sor Kasae sasanesna dianggo kegiatan olahraga teh bade dianggo kanggo hati yasinan sanesna. Manawi eta Bapak Ibu anu kusin kuring bade didugikeun adapun hal-hal lain yang sifatnya mungkin ada kebutuhan individu ya, ada kebutuhan individu yang tidak bisa didanai oleh sekolah sapertos naon namina teh seragam sanes kanten eta mada kapriorian pribadi individu mangga disupport Bapak Ibu bagi upami teu gaduh seragam hawatos ayeuna sekolah bade ngabebaskeun tidak boleh berseragam misalnya hawatos dili aya anu mampu mah nganggo acukna teh anu mahal misalnya gitu hari nu teu mampu hapunten insyaallah hari di Mandiri Rancana mampu sadaya mung dalam rangka kebersamaan kolektivitas sosial tidak ada diskriminasi tidak memunculkan diskriminasi dan sebagainya anak sama dalam bergaul dan sebagainya kedah aya seragam ieu tos diatur dina Permendiknas nomor 45 tahun 2014. Fungsi seragam teh naon? Aya seragam naon? Seragam khusus, aya seragam nu umum manawi mangga eta mah ngadamel nyalira. Memang aya seragam khusus nu ge bade didugikeun ku wakase kesiswaan yang berkenaan dengan kedisiplinan dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya tidak memberatkan Bapak Ibu semuanya. Yang tidak mampu misalnya kartu nyarios bae. Tidak diwajibkan. Tapi ragu hari bapana biasa ngarokok sadinten 10 bungkus hari kanggo kaputrana kanggo pendidikan dan akhirnya bisa. Tapi mual di Mandiri Rancana. Insya Allah Bapak Ibu orang yang berkomitmen tentang pendidikan itu akan ada pahalanya. Tadi Abi motif yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Mudah-mudahan para putra putri Bapak Ibu teh termasuk orang-orang yang beriman dan berilmu. Bapak Ibu anu ngadorongna insya Allah diangkat juga karena itu tos include Pak Ustadz Manawinya anu beriman dan berilmunya diangkat derajatnya oleh Allah yang mensupportnya Bapak Ibunya
Insya Allah juga. Insya Allah. Bapak Ibu gurunya juga insya Allah. Karena sekolah dijadikan sebagai wahana tempat kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan. Dan pendidikan adalah proses pemberdayaan dan pembudayaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sebagai perkenalan dan informasi tentang program yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Madirancan. Mudah-mudahan mendapat support dari Bapak Ibu sehingga pelaksanaannya sampai evaluasinya dapat berjalan dengan lancar. Itu saja sementara saya iri dengan nilai taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Madirancan, Bapak Dr. Arianto yang telah menyampaikan perkenalan dan paparan yang disampaikan terkait dengan bahwa sekolah dan visi misi dan juga beberapa program pembangunan sekolah kita itu SMP Negeri 2 Madirancan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa Bapak Dr. Arianto MPD ini beralih tugas dari SMP 2 Caridukan ke SMP 2 Madirancan ini mulai tahun ajaran yaitu Juli 2021. Kita doakan bersama arah pembinaan dengan kepemimpinan Bapak SMP 2 Madirancan bisa lebih maju dalam beberapa tahun. Amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum sambutan komite, kita saksikan seluruh tayangan berikut ini. Halo semua, Ibu mau siswa yang mana? Ayo masuk siswa SMP 2 Madirancan. Nama presiden dari Inggris yaitu Jalan Raya Desa Perkembangan. SMP 2 Madirancan adalah sekolah yang berorientasi pada visi, yaitu menjadikan sekolah berprestasi pada bidang akademik maupun non-akademik dalam suasana yang bersih dan religius. Ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh semua siswa di sekolah adalah organisasi dan lain-lain. Untuk siswa kelas 7 semester pertama diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler kamu sastra Indonesia, sastra Sunda. Ekstrakurikuler yang diadakan untuk perlombaan adalah arteri, kesenian, pendidikan agama Islam,
mudah-mudahan sampai kemudian Derano kompetensinya. Sampai jumpa di sekolah. Saya. Yang akhirnya banyak mendengar itu. Sarapan pagi di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Mempersiapkan alat tulis dan jangan lupa membawa bekal ke sekolah. Tidak lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Tetap jaga jarak dan jangan lupa menggunakan masker. Pemeriksaan suhu tubuh. Siswa yang suhu tubuhnya mencapai lebih dari 37,3 derajat dipisahkan dan ditempatkan di tempat khusus. Sebelum memasuki ruang kelas, siswa diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Siswa diwajibkan untuk bersalaman kepada guru dengan cara khusus. Penerapan physical social distancing di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak.
Siswa dengan suhu tubuh yang cukup panas akan dipisahkan ke ruangan khusus dan mendapat pengarahan. Teknik pengumpulan tugas, siswa dipanggil satu persatu. Penerapan social distancing di dalam kendaraan umum tetap diperhatikan. Fungsi tidur ada di jalan. Cuci tangan sebelum masuk rumah. Gimana next tonanya? Alhamdulillah. Punya PR nggak kamu? Oh ya udah. Nek, bajunya dilepas nih, dicuci. Baju seragam sekolah yang telah digunakan segera dilepas dan taruh di tempat pakaian kotor. Ibu dan Bapak, setelah kita simulasi di masa yang tentunya kita harus melakukan yaitu mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, mencegah kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, insya Allah untuk pertemuan tatap muka terbatas akan dilaksanakan mulai besok hari Senin. Selanjutnya adalah sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Komite. Kepada Bapak Komite dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP yang terhormat Bapak Ibu SMP Negeri 2 Madrasah, para orang tua siswa dan Sadajana hayu sami pada Rasul aman-aman dan orang sadaya karena luar biasa Zoom atau napi virtual pertemuan orang tua siswa MP Negeri 2 Madrasah dan dengan sebab yang berkat Ramadan dan ibadah Allah SWT.
dan bersalawat dan salam orang yang Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, para kawan saya, Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak Bapak Ibu para orang siswa SMP Negeri 2 dalam pelajaran selepan dengan mengalami Bapak Komite SMP Bapak Ketua Komite Ketiasa Sudi dari acara keluarga acara anu biasa diatur kebajikan. Beliau titip salam ke orang-orang saudara Kang Kamaduan di SMP Negeri 2 Medan. Para ibu saudara yang berbahagia, Selalu Wakil Komite SMP 2 Medan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sekolah Bapak Dr. Firmanto Anjuran Conversion di SMP 2 Medan, Kang Pemimpin SMP Negeri 2 Medan, supados eksis lebih berprestasi di masa-masa akan datang. Mudah-mudahan ayana pimpinan biasa tingkatkan prestasi akademik non akademik SMP 2 Medan. Simpurin Komite SMP 2 Medan baik selamat datang di SMP 2 Medan dan sasaran hayuran sasaran menuju SMP Negeri 2 Medan menuju hari kemaju. Para ibu saudara sebelum rumah naon di para bapak sekolah sentre kapiran sadaya dina misi sareng program unggulan yang boleh diterapkan di SMP Negeri 2 Medan. Kukituna selaku anggota Komite SMP Medan mendukung dengan sebaik-baiknya lebih orang siswa SMP Negeri 2 Medan sami-sami tingkat lawan anu tos disampaikan tos diutarakan ku bapak sekolah ku para dewan guru di SMP 2 Medan anu sakitu menolak anu sakitu enak ke kapiran saya simpurin obrol rumaos ya hadir di BPSE para unggulan anu diutarakan disampaikan itu SMP Negeri 2 Medan. Umar di SMP 2 Medan sagapurin aya pelakina aya guru kesenian aya guru keterampilan aya tos sadaya aya mah upami aya guru kesenian guru keterampilan didominasi guru kelas sadaya kecuali guru olahraga dan agama ya guru kesenian guru kelas keterampilan guru kelas kene jadi bentena sareng SMP Bapak Ibu Bapak Sedaya anu terhormat, para Ibu Bapak Sedaya anu puring diperintahkan hari anu tos Bapak aya pendidikan. Nah eta diantaranya pemerintah, orang tua, sareng masyarakat. Komite mewakili orang tua mangga selaku mewakili orang tua mengajak dari orang tua melalui SMP Negeri 2 Medan kelas 7 sampai kelas 8 kurang sarangan naon anu direncanakan ku bapak kepala sekolah sareng dewan SMP Negeri 2 Medan ayo urang dukung sasana kumari moal tiasa laksana eta program anu sakitu saena upami urang sakurang boga didukung. Hayu urang kumaha sarana hayu ngadukung ka program sakola diantaranya dari ditayangkeun gambar-gambar sareng
film ya kangge kemajuan SMP Negeri 2 Madrasah. Simkuring kumaha siswa SMP Negeri 2 Madrasah ayo dina hadirin perguruan ayo laksanakan yang tadinya urang tong tapi urang tong hilap yang tong bosan awasi perguruan di lingkungan rumah tangga lingkungan masyarakat upami para kosumpi atau kosumpi di sekolah sok ulang pariksa pelajaran anu digenggak ku bapak ibu di sekolah sok pariksa di kurang sadaya piwaran kawalan bulan kali urang kedah belajar di rumah kurang dibimbing kesarangan lebih-lebih ibu-ibu nama upami ada bapak-bapak nama mengalir sarangan kelompok kesiapannya mangga ibu-ibu anu rutin ngawasi putra-putra bulan kelompok eta merupakan salah satu peningkatan prestasi kangge putra-putra bulan sadaya. Bapak Ibu sadaya anu puji hormat manawi program-program bulan antara Bapak Kepala dan Arisna nato sareng membuat bulan sanes eta manawi saha bisa kita pertanyaan jadi dan nama manawi di kelas pasang nama tokoh sarang sarang cita-cita para tokoh nasional khususnya tokoh-tokoh di bidang pendidikan sarang tim nyata pendidikan intelektual menawi insyaallah usaha pendidik dewan pendidik di SMP Negeri 2 Madrasah menawi kantos disiapkan secara bina sarana prasarana alhamdulillah sarana prasarana di SMP Negeri 2 Madrasah alhamdulillah menetaplah menawi benten sarana di SD kan biasa aya komputer laptop ayah sadaya alhamdulillah sarang simkuring untuk para bapak orang tua siswa dina perkawis upama di beberapa agama ada khusus identitas sekolah khusus gitu kan dan biasa dibebaskan menawi tanggung seragama menawi mangga bapak kelas bapak ibu guru diusahakan lah itulah kangge kamajengan SMP Negeri 2 Madrasah sarana coba tong ngabrakeun kawan tua siswa. Memang misalkan tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, semua sama di sekolah, tidak ada perbedaan. Itu dalam hal seragam sekolah. Rupanya itu saya maaf besar-besarnya karena semua program sekolah sudah disampaikan Bapak Kepala. Sedangkan orang siswa hanya mengikuti program sekolah dan mendukung apa yang dilaksanakan oleh sekolah supaya ada kemajuan dan peningkatan di bidang akademik non akademik khususnya di SMP 2 Madrasah. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan mungkin banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan di hati para ibu bapak semua, khususnya para orang tua siswa kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 2 Madrasah. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Komite atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah perkenalan, wabil khusus perkenalan untuk wali kelas dimulai dari wali kelas 8. Untuk kelas 8A wali kelasnya adalah Ibu Sumiati MPD, berdomisili di Randol ini.
terima kasih. Berikutnya adalah wali kelas 8B, yaitu Bapak Nur Hasan, berdomisili di Kagede. Ayah rencang ya. 8C, wali kelasnya Bapak Sektian Budana SPD, berdomisili di Sampora. 8D, wali kelasnya Ibu Eli Yuliantini SPD, berdomisili di Kertawinangun. Kelas 8E, yaitu Ibu E. Susian SPD, berdomisili di Randubawa Ilir. Ibu Susi kebetulan berhalangan hadir. Kelas 8F, wali kelasnya yaitu Ibu Nur Hasanah MPD, berdomisili di Cilebu, kebetulan saya sendiri. Dan kelas 8G, Ibu ER Ferawati SPD, berdomisili di Madurancang. Terima kasih Bu ER. Selanjutnya adalah wali kelas 9. 9A, wali kelasnya Ibu Yanti Mala SPD, berdomisili di Bojong. Ibu Yanti Mala mohon maaf berhalangan hadir. Selanjutnya 9B, Ibu Dr. Anda Eni Sutarni, yaitu berdomisili di Caracas. Maaf berhalangan hadir juga. Selanjutnya wali kelas 9C, yaitu Bapak Hermantoro SPD, berdomisili di Jalaksana. Ya Pak, terima kasih. 9D, wali kelasnya Ibu Hajah Rusniati SPD, berdomisili di Kaliaren. Terima kasih Ibu. 9E, Ibu Ati Hikmawati SPD, berdomisili di Caracas. Mohon maaf juga Ibu Ati berhalangan hadir. Wali kelas 9F yaitu Ibu Justina Puri SPD, berdomisili di Caracas. Ya, terima kasih Ibu Puri. Dan wali kelas 9G yaitu Ibu Dr. Anda Heni Sumarsi, berdomisili di Cijoho Kuningan. Ya, terima kasih. Itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalan wabil khusus untuk wali kelas 8 dan kelas 9. Menginjak acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, sehubungan waktu yang sudah pukul 12.10, kita buka 1 menit saja untuk 3 pertanyaan. Silakan barangkali dari Ibu dan Bapak wali murid kelas 8 dan 9, barangkali ada yang mau bertanya. Ibu Aan Setiani, barangkali mau bertanya, dipersilakan. Ya, Ibu Aan, silakan. Dibuka mic-nya, mikrofonnya. Ya, dipersilakan Ibu An. Ini Bu, kalau misalkan untuk anak kelas 8, untuk kegiatan tatap muka gimana ya Bu? Mohon maaf Ibu An, diulang sekali lagi. Perkenalkan diri Ibu An dan pertanyaannya apa yang ditanyakan? Kalau untuk kelas 8, khususnya untuk kelas 8, jadwal untuk tatap mukanya gimana ya Bu? Apa masih berlanjut? Ibu An dari mana? Ibu An dari mana? Dari Randubawa Ilir Bu. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya. Mungkin aku sekaligus aja ya Pak ya. 3 pertanyaan. Berikutnya adalah pertanyaan yang kedua. Muhammad Ben Kami, itunya apa? Wali murid siswanya Muhammad Ben Kami, barangkali orang tuanya mau bertanya.
Atau siapa lagi? Dani Ramdhani. Orang tuanya Dani Ramdhani dipersilahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Diberi kesempatan yang lain, baru satu pertanyaan, dua pertanyaan lagi, dua penanya lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Ibu aja, mangga dipersilakan. Nggak ada suaranya kan Bu? Ada. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Martina, ibu dari Restu Fitra Ansani, kelas 9G. Mau bertanya Ibu, untuk anak murid kelas 3 itu kan sekarang udah maksudnya akhir gitu ya Bu, untuk kedepannya kan kelulusan. Itu masuknya setiap hari atau dari jam berapa sampai jam berapa? Ada gimana itu program kelas 3 karena kan ini udah akhir dari kelulusan gitu. Mohon maaf Ibu, diulang lagi inti pertanyaannya apa Ibu? Untuk anak kelas 3 kan ini udah masuk untuk kelulusan ya Bu ya. Nanti untuk masuknya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah semua masuk karena ini kan masih corona, itu harus sesuai prokes itu kan ya Bu ya. Punten dijelaskan itu aja mungkin. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Untuk tatap muka mungkin ya Ibu, untuk tatap muka kelas 3 aja itu Bu. Intinya mah mungkin ke situ. Waktu tatap muka kelas 3 itu dari jam berapa sampai jam berapa. Begitu aja Bu. Mungkin intinya mah itu. Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi, barangkali ada yang dari Bapaknya mungkin. Tadi dua penanya dari Ibu, barangkali ada dari Bapaknya yang mau bertanya. Oh, udah cukup. Dari orang tuanya Delviana. Dipersilakan Ibu untuk memberikan pertanyaan. Maaf Bapak. Maaf. Dipersilakan Bapak untuk memberikan pertanyaan atau saran. Suaranya Bapak belum masuk Pak. Maaf. Halo, udah ada belum suaranya Bu? Ada. Ya, ada Pak, silakan. Saya Wali dari Nama Gandhi. Kebetulan orang tuanya sedang berhalangan hadir. Ya, bagaimana? Ada yang terkait vaksinasi COVID-19. Sebenarnya sih ingin meminta konfirmasi aja. Apakah memang akan ada dilakukan vaksinasi di sekolah masing-masing kan Bu? Terkait kan kalau misalnya vaksinasi secara mandiri kan agak belum banyak eventnya gitu Bu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi 3 penanya sudah
masuk, kami akan berusaha untuk jawab dulu ketiga penanya tersebut. Kepada Bapak Kepala, yang mau menjawab? Terima kasih. Yang sudah mengikuti acara ini dengan tetap sehingga muncul sejumlah pertanyaan. Kalau nanti akan saya jawab. Secara umum, atau nanti secara khusus oleh masing yang membidangi kegiatan akademik dan yang lainnya. Secara umum Bapak Ibu, bahwa untuk pembelajaran tatap muka dengan terbatas, itu artinya diambil sebagian dapat, terutama dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah berdasarkan regulasi yang ada, sekarang itu harus 50% dosen. 50% dari kalau jumlah siswa 32, berarti yang hadir pada sesi pertama atau bagian tertentu itu 16 orang. Jadi hadir di sekolah berdasarkan urutan absen. Secara umum, Bapak Ibu, kali kalau putra Bapak Ibu di rumah sudah di rumah tatap muka terbatas, ya nanti ya nomor teknik ya, nomor shifting atau yang lainnya akan dilakukan oleh teman-teman sekali. Tapi bila Bapak putrinya di rumah dalam keadaan sakit mah jangan dipaksakan. Tinggal komunikasi saja, atau koordinasi saja dengan pihak insya Allah akan dilayani. Satu mungkin yang sakit, dua mungkin dengan alasan tertentu, makanya kelancaran kegiatan pembelajaran tatap muka kami sudah menyebarkan surat izin orang tua sebagai bagian dari dokumentasi untuk memperkuat pembelajaran tatap muka. Kenapa? Kalau itu tidak ada, kalau tidak ada surat izin dari orang tua, nanti kalau ada apa-apa. Jadi tadi sebetulnya tujuannya adalah untuk menguatkan, untuk bersinergi dengan semua komponen. Jadi Bapak Ibu tahu jadwal pelajaran, Bapak Ibu mensupport dengan berbagai bentuk kegiatan lainnya, baik itu prokes dari anak Bapak Ibu semuanya berangkat ke sekolah, diingatkan prokesnya selama perjalanan sampai pulang lagi, sebagaimana tadi video simulasi yang telah ditonton oleh kita bersama. Yang kedua, kalau misalnya putra Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu sudah bepergian ke wilayah atau daerah yang zonanya membahayakan, harus lapor juga. Ini mengantisipasi karena proses pembelajaran tatap muka yang terbatas pun tetap prinsip utamanya adalah menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya putra putri Bapak Ibu saja, termasuk komponen bangsa lainnya, Bapak Ibu guru, tenaga usaha sekolah dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kami di sekolah
menyediakan sejumlah prokesnya, prosedurnya, juga termasuk paskes, fasilitas kesehatan, yang itu tidak boleh diabaikan ya, oleh para siswa. Saling mengingatkan Bapak Ibu, melalui tadi dicontohkan sarapan dulu, kemudian diberi pengarahan bila naik kendaraan dan sebagainya. Termasuk tadi Bapak Ibu untuk melaksanakan program unggulan yang kami konsep yang kami programkan, maka wudhu gelap, terus kedua insya Allah berkah. Bapak Kasapola ya langsung sebelum pelaksanaan pembelajaran bisa melaksanakan aktivitas ibadah dan sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menanamkan pendidikan karakter dan sebagainya. Karena apa? Pendidikan itu pada dasarnya adalah proses pemberdayaan, budaya-budaya bagus tadi dikembangkan dan insya Allah akan menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan yang baik yang nanti akan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Itu barangkali. Dan untuk lebih khusus berkenaan dengan jadwal tatap muka, kemudian cara tatap muka akan disampaikan oleh Pak Kasek Akademik atau yang lainnya. Terakhir vaksinasi, sampai saat ini Bapak Ibu barangkali sekolah belum menerima informasi kepada sekolah akan ada vaksinasi untuk para siswa secara massal barangkali. Ya, itu akan kita menunggu pendataan dari Puskes. Tapi kalau misalnya di wilayah atau di lingkungan masing-masing ada kegiatan yang mungkin melibatkan anak-anak kami atau anak Bapak Ibu sendiri, mungkin boleh nanti tinggal melapor saja sudah divaksin atau tidak. Sekolah yang sudah barangkali ada juga SMP Pancaran kalau tidak salah, itu sudah ada kerjasama dengan pihak terkait Puskes dan sebagainya. Jadi kita kalau misalnya pihak terkait dinas kesehatan, Puskes dan sebagainya ingin mengadakan vaksinasi di sini, mungkin kita akan berkomunikasi dengan pihak terkait itu, apa yang bisa kami bantu dan sebagainya. Barangkali itu Pak Komite ini sampai saat ini belum ada program tepatnya itu Pak. Ya, jadi menunggu mudah-mudahan kendala berkenaan dengan pandemi cepat berlalu. Mungkin upaya-upaya semaskes dan vaksinasi yang dilaksanakan dan sebagainya. Termasuk GTK itu dan tenaga pendidikan S1 di 2 Adilancan sudah berproses ke arah. Terima kasih. Barangkali ditambahkan oleh yang lain. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah memberikan jawaban atas langsung pertanyaannya tadi. Barangkali dari Bapak Wakasek Bapak kurikulum mau menambahkan? Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Ya, pertanyaan dari Ibu siapa tadi saya? Ibu Aan sama Ibu siapa satu lagi yang kaitan dengan pembelajarannya. Ya, perkenalkan saya Bos Pustika dari bagian kurikulum yang mengatur kegiatan pembelajaran.
bahwa pembelajaran pada kondisi sekarang kita menggunakan istilahnya kurikulum darurat. Ya. Pada pelaksanaannya pembelajaran itu ada dua macam yang kita akan layani. Yang pertama adalah pembelajaran dengan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, pada pembelajaran tatap muka terbatas itu disediakan ataupun disiapkan oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang diterima oleh sekolah dari kabupaten. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh sudah mempersiapkan segala macamnya. Nah, terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran akan dilaksanakan secara bergilir, dilaksanakan bergilir per minggu. Nah, kemudian pada saat tidak melaksanakan PTMT, maka kemudian ada pelayanan dengan pembelajaran daring atau luring. Nah, untuk pembelajaran luring itu bisa dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian modul tugas atau tugas mandiri. Sementara untuk pembelajaran daring itu akan dilaksanakan dalam bentuk yaitu tugas mandiri melalui Google Form. Jadi akan menggunakan tugas mandiri menggunakan Google Form. Kemudian untuk siswa yang masuk pada tatap muka minggu pertama itu siswa akan dikelompokkan ke yaitu kelompok yaitu nomor absen 1 ya sampai absen 16. Nah, itu untuk shift pertama dalam minggu pertama. Jadi akan dilaksanakan mulai minggu besok untuk seluruh absen dari 1 sampai 16 per setiap kelasnya. Dari kelas 7A sampai kelas 9G. Kemudian seminggu itu dilaksanakan, ya, maka pada saat itu pada minggu besok absen dari 17 sampai absen akhir per kelasnya akan diberi tugas mandiri di rumah dengan yaitu daring. Mengapa kita menggunakan daring? Karena yang paling mudah dan bisa dilaksanakan. Pada kesempatan ini kita menggunakan daring. Nah, untuk daring nanti akan diberi yaitu link untuk pembelajaran melalui Google Form atau Google Classroom. Nah, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu masalah jadwal untuk pelaksanaan tatap muka terbatas seperti yang dilihat di sini ya, yaitu ada 11 mata pelajaran. Kemudian ada alokasi jam pelajaran ya dalam setiap minggunya. Ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, dan ada yang 2 jam. Kemudian alokasi waktu per jamnya itu adalah 60 menit. Ya, per jamnya 60 menit. Dalam satu hari, ya dalam satu hari, hari Senin itu ada 4 jam pelajaran. Sehingga masuk jam 7 akan keluar jam 11 tanpa ada istirahat. Jadi tidak ada istirahat sehingga nanti untuk makan atau juga minum ya itu di kelas ya tidak ada yaitu jam istirahat. Nah, ini Senin sampai Rabu ada 4 jam. Kemudian untuk Kamisnya itu ada 3 jam hingga masuk jam 7 keluar jam 10. Yaitu untuk hari Kamisnya. Kemudian untuk hari Jumatnya yaitu Jumat dan Sabtu ada 2 jam hingga masuk jam 7 keluar jam 9. Nah, itu jadwal untuk pembagian ya waktu dalam. Baik, untuk jadwal sebenarnya sudah selesai. Mudah-mudahan sudah menerima ini jadwalnya. Ya, jadwal per minggu. Ya, jadwal per minggu mudah-mudahan sudah diterima. Jadi untuk mulai dari kelas 7 dalam 1 minggu
ya sampai kelas 9. Ini disampaikan dalam grup wali kelas. Mudah-mudahan itu sudah clear. Nanti hari Senin besok, untuk absen 1 sampai 14 melaksanakan PTMT. Nah, untuk absen yang 6-12 ke atas itu akan melaksanakan kegiatan daring. Kemudian yang berikutnya di antara para siswa dan juga orang tua yang keberatan untuk mengikuti PTMT ini, maka itu mengikuti diberi layanan dengan daring ya berbarengan dengan itu yang tidak mengikuti PTMT. Jadi memang masih kurang ya, agak kurang. Jadi pada saat PTMT tidak mendapatkan pembelajaran. Di belajarannya 2 minggu sekali berarti ya yang tidak mengikuti PTMT. Ya, berhubung untuk pelayanan ya itu agak kesulitan ya di kami. Mungkin nanti kalau dilihat memungkinkan yang tidak mengikuti PTMT karena sakit atau hal lain, maka itu akan tugas luring. Jadi ada tugas pembelajaran luring dan ada tugas pembelajaran daring. Yang tidak mengikuti sampai sekarang ya masih kita telusuri yang tidak mengizinkan karena ada di antaranya yang ditelusuri ternyata itu yang mencoret tidak mengizinkan itu adalah yaitu anaknya sendiri. Setelah di cross check ke orang tua, ternyata orang tua tidak mengizinkan. Kemudian pernah juga ada yang seperti itu ketika diamati dalam pembelajaran daring, ya tidak mengizinkan PTMT pada saat pembelajaran daring belum pernah mengikuti sama sekali. Jadi ketika kemudian akan diserahkan ya kembali untuk apa juga itu akan tetap seperti itu. Jadi ini tentunya akan jadi penelusuran oleh pihak sendiri. Ya, kenapa tidak mengikuti PTMT itu sesungguhnya ada apa? Jadi ada beberapa masalah yang itu seperti demikian. Baik, barangkali itu jawaban dari kurikulum kaitan dengan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ampus atas kurikulum yang telah diarahkan tadi dari PTN. Bapak dan Ibu sebelum acara bersama tidak bisa. Ya, Bu. Ibu Akra, Ibu barangkali ini yang masih raising itu atau apa ada pertanyaan dulu? Mohon maaf ya sisanya tidak jawab. Dan sekarang ada satu bisa disampaikan, Dibuka dulu. bisa disampaikan melalui chat. Bisa disampaikan melalui chat sebelum akhir. Ya. Sampaikan bisa lewat chat atau bisa lewat chat atau bisa lewat kami sebenarnya ingin membuka beberapa pertanyaan pukul 12 Ibu Bapak kameranya terbuka bersama dulu kami di sekolah. Ya, kameranya dibuka.
Kamera-kameranya dibuka, Bapak Ibu. Sekarang dalam proses foto bersama. Seluruhnya terdapat 8 halaman. Udah ya, enggak ada. Udah. Terima kasih. Ada terus. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah acara rapat kepala selatan Universitas Tangerang berjalan dengan lancar. Mohon maaf mungkin waktu melebihi dari yang telah dijadwalkan. Untuk acara penutup, marilah kita membaca hamdalah. Saya akan membawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pak, sukses luar biasa. Apresiasi dari termasuk Pak terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.